pemerintah baru saja mengumumkan situasi makroekonomi negara begitu di tengah nampaknya memang rupiah ini masih cukup berjuang untuk melawan dolar Amerika Serikat. Tapi kalau Anda lihat dari apa yang diumumkan oleh pemerintah kan ini memang pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan stabilitas rupiah. Tapi kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang usaha pemerintah ini sudah cukup untuk memberikan jaminan bagi pelaku pasar untuk tetap berkegiatan dan juga optimis terhadap situasi makroekonomi Indonesia? Ya, saya pikir mungkin apa yang disampaikan pemerintah menyiratkan bahwa pemerintah akan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah ya, bukan mengubah pergerakan atau tren pergerakan nilai tukar rupiah. Karena kalau memang dolar indeksnya naik dan berdampak terhadap currency lainnya di negara-negara lain juga yang mengalami depresiasi terhadap US dollar, saya pikir mungkin pemerintah dan Bank Indonesia tidak akan mengubah arah pergerakannya, dalam arti berusaha melawan rupiah menguat dibandingkan dengan currency-currency lainnya gitu. Saya pikir yang akan lebih dijaga adalah supaya pergerakan fluktuasinya tidak terlalu volatile. Jadi misalnya tidak dalam sehari naik 100 poin atau 150 poin ataupun sebaliknya. Akan dicoba untuk lebih smooth gitu ya. Sehingga bisa memberikan kepastian dan tidak dimanfaatkan sebagai swing trading oleh pelaku pasar. Oke, baik. Kalau kita lihat begitu dari Menko Perekonomian menyebutkan bahwa pernyataannya adalah untuk menenangkan situasi pasar. Kita tidak perlu khawatir karena memang pemerintah menjamin untuk mengeluarkan upaya-upaya menstabilkan rupiah. Salah satunya adalah karena melihat secara data CADEV kita masih positif begitu. Kalau Anda melihat apakah memang ini sudah cukup atau sebenarnya pemerintah dan juga Bank Indonesia harus melakukan upaya yang lebih untuk menjamin stabilitas rupiah itu tadi, Pak Bias? Iya, kalau dilihat masalahnya sebenarnya bukan di fundamental Indonesia sendiri ya. Walaupun memang kita melihat trade surplus semakin lama semakin sedikit, tapi itu seharusnya cukup untuk secara fundamental rupiah tetap kuat. Tapi kalau kita perhatikan memang kan benchmarknya rupiah ini terhadap US dollar ya, dan ini sangat bergantung pada dolar index yang kebetulan rally cukup banyak gitu ya, dari kisaran 102, 103, kemudian sekarang sampai di 106 karena memang ada beberapa hal. Ada flight to safety, masih dianggap sebagai safe haven asset. Selain itu juga ada ekspektasi The Fed akan mempertahankan suku bunganya higher for longer. Ya. Nah, kalau memang seperti ini sebenarnya rupiah memang sudah sewajarnya melemah kalau menurut saya, karena memang penguatan di dolar indeksnya gitu. Yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan menjadi spekulasi gitu ya. Itu yang ingin mungkin distabilkan oleh pemerintah untuk menghindari adanya spekulasi di nilai tukar rupiah. Oke. Baik, terima kasih Pak Bias. Ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir untuk esok hari. Kita tahu begitu setiap hari Jumat ini kan adalah momentum yang terkenal bagi investor untuk melakukan taking profit. Tapi kan ini memang sentimennya juga datang dari berbagai arah, baik dari domestik dan juga global. Anda melihat apakah besok kemungkinan besarnya IHSG akan kembali semeringah begitu? Atau bahkan ada kemungkinan IHSG besok akan merana? Silakan Pak Bias. Ya, kalau melihat penutupan hari ini dan beberapa sentimen, saya pikir mungkin masih ada peluang IHSG untuk melanjutkan penguatan ya besok ya. Eee, Kisarannya mungkin tidak akan terlalu banyak, penguatannya masih akan tipis-tipis di bawah 1%. Kita ekspektasi mungkin indeks akan coba menembus level 7.200 untuk esok hari gitu ya. Karena kita melihat masih ada beberapa saham-saham perbankan maupun saham-saham komoditas yang berpotensi rebound di esok hari gitu ya. Ya, dan akan menjadi penguat untuk IHSG perdagangan esok hari. Pertanyaan yang sama Betul. untuk Susi, begitu melihat situasi pada saat ini IHSG naik tapi cenderung tipis dan juga sentimen yang ada, bagaimana Anda melihat kemungkinan perdagangan IHSG untuk esok hari? Karena kita melihat di mana kan masyarakat sekarang sudah mulai optimis lagi ya, kemudian juga sektor perbankan sekarang sudah mulai rebound lagi, apalagi sektor perbankan kontribusinya cukup besar nih terhadap IHSG. Harusnya besok masih melanjut penguatan, tapi mungkin memang tipis, tidak jauh dari sekitar level 7.170 hingga 7.200-an. Oke, baik. Perdagangan esok hari ini kita sepakat ya diselimuti oleh optimisme dan tentu saja kita harapkan bahwa IHSG akan kembali bahkan ke level 7.200 dan bahkan disebut tahun ini IHSG akan menembus level 7.400 dan juga lebih begitu.